Oke, halo Les People dan Sobat Koi Lover pada umumnya. Nah, Norma sekarang kita ada di Kota Kopeng ya. Kota Kopeng ini dekat Magelang. Kalau dari Semarang ini sekitar kurang lebih 1,5 jam lah ya, plus minus. Ini adalah daerah pegunungan teman-teman. Jadi di sini ini udara sangat dingin sekali, sejuk sekali. Dan kita sekarang lagi di progres pembuatan kolam. Biasanya selama ini kita akhir-akhir ini natural. Nah, kali ini adalah kolam minimalis tapi rumit. Agak beda ya? Agak beda, dan yang pasti super spesial. Karena melihat dari anggaran beliau, secara spek kolam maupun secara finishing estetikanya, ini super mewah. Ya, kenapa saya bilang super mewah, nanti saya akan lihatin. Nah, mungkin teman-teman bayangan kolam minimalis selama ini itu kan yang simple-simple, yang kota, yang mungkin air terjunnya sederhana, hanya satu jalur kemudian jatuh ke kolam. Nah, yang ini kita akan tampilkan berbeda. Nah, yang pasti teman-teman nanti yang sudah nonton dan ngikutin sampai kolam ini selesai, dijamin pasti wow. Gitu. Yuk kita langsung aja. Ini cukup rumit, Norma. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuma kaget. Jadi kita kolaborasi dengan kontraktor dari rumah atau villa ini. Nah, makanya yang tadi saya bilang kan, memang kita punya bidang masing-masing. Kalau saya suruh finishing rumah juga saya belum tentu bisa. Nah, kontraktor rumahnya suruh buat kolam, dia juga angkat tangan gitu loh. Bahkan, nah yuk kita lihat ya. Saya kasih garis besarnya begini. Kolam ini ada di luar rumah atau villa. Dan nanti dia letaknya ini di depan ruang sentral villanya ini. Jadi nanti ini kaca semua nih. Ya, ini kaca semua. Dan teman-teman lihat, ini finishing sudah nyampe 70-80% dari konstruksi villanya. Dan ini finishingnya semuanya barang-barangnya nggak ada yang murah. Ini pakai granit, pakai marmer, pakai batu-batuan kayunya, woodnya segala macam, ini kelas semua. Nah, makanya saya pun diminta untuk finishing kolam ini juga speknya nanti mengikutin ibaratnya yang sesuai dengan villanya. Ya kan, akan sayang sekali villanya speknya finishingnya udah mewah, pakai granit, pakai marmer, kolamnya finishingnya batu candi gitu, nggak matching. Nah, ini yang unik nih, yang unik ya. Ini adalah kolam tanpa skimmer nanti. Mungkin ini salah satu yang nggak ada skimmernya, nggak pakai skimmer. Tapi saya jamin airnya celing bening, permukaannya pun wow nanti. Nah, ini nanti konsepnya adalah air ini akan dari kolam ini akan overflow tumpah di 3 sisi. 1 yang depan ruang situ, ya, sini 2, 3 sini. Ya, jadi ini nanti seperti dia akan tumpah. Gambarnya nanti desainnya coba ditampilin supaya teman-teman ada gambaran. Gitu, jangan lupa dikasih trademark ya. Nah, saya ngerancang pemipaan dan ngerancang flow arus dan lain-lain ini aja kemarin seminggu nggak kelar. Ya kan, dan ini pun tadi kamu udah lihat, dengar kita meeting untuk finishing itu selisih 1 cm 2 cm aja kita nggak boleh meleset nih. Nah, itu yang saya makanya bilang bahwa tidak gampang sekali. Dan nanti konstruksi cornya kolam ini dengan granit ini itu harus presisi sama. Tidak boleh nongol, tidak boleh ke dalam. Ini yang saya bilang bahwa kalau teman-teman memang tidak profesional mengerjakannya, saya jamin nanti berantakan. Nah, tapi kita tadi udah hitung semua, makanya besinya masuk ke konstruksi berapa, nanti finalnya konstruksi dinding luarnya berapa, kotornya berapa, itu kita udah finalin semua. Betul. Nah, kenapa? Lama. Tadi kita meeting dadaan dengan kontraktornya dan dengan ownernya sekitar tadi 1 jam lebih tadi. Tapi intinya overall sudah beres semua, jadi kita bisa lanjutin. Nah, nanti seperti estetikanya ini adalah teras utama dari villa ini tuh dikelilingi kolam. Nah, tuh dikelilingi kolam, ada yang 60 cm ketemu dengan yang ini lebar 1,5 cm, overflow 3 sisi. Nah, kemudian nanti balik semua arus air dan lain-lain jatuh masuk ke chamber. Diolah, ya diolah, kemudian nanti akan dibalikin melalui ada seperti sumber air, mata air 2 di tengah itu nanti. Oh, ya, kecil-kecil ini yang kecil-kecil 2 ini, yang tengah itu kan bottom drain. Nah, yang 2 itu nanti adalah seperti sumber air yang sumber air alami yang mencuat ke atas permukaan air. Oh, itu bisa jadi aerator? Betul, makanya tadi saya bilang ini tanpa aerator, tanpa skimmer, tanpa waterfall. Nah, tapi saya jamin
Ikannya belum diputusin mau ikan apa. Mungkin bisa ikan koi kecil-kecil, bisa tamasaba, bisa koki atau ikan hias yang lain. Tapi jujur aja, ini utamanya dari kolam ini sebetulnya bukan ikan. Nah, jadi ini adalah satu kolam yang unik, yang saya bilang makanya kan kita ini kalau desain per case, kolam per kolam itu nggak bisa disamain. Nah, ini kelebihannya adalah tanpa waterfall, tanpa skimmer, tanpa aerator oksigen. Tadi bisa ngejamin? Bisa, saya jamin. Tadi saya udah ngomong sama ownernya. Ownernya juga sempat nanya, "Dek, nanti oksigennya cukup nggak?" Oh, saya jamin cukup. Nah, nanti kita akan alihkan oksigen aerator ini nanti di chambernya kita gedein. Nah, ini chamber juga kita desain seperti biasa. Nanti ada mechanical, ada biologis, ya kan? Tentu saja dengan spek yang media-media yang standarnya kita. Nah, yang kita sudah sering bahas, dipastikan suplai oksigen dari dalam chamber, dari dalam media-media baik mechanical maupun biologis yang balik ke kolam itu kita jamin cukup. Nah, itu yang menarik. Dan memang ini nanti yang PR sulitnya ini adalah membuat bagaimana finishing secara konstruksi kolam dan secara finishing estetikanya ini bisa mewah dan seperti match atau blend dengan villanya. Gitu loh. Beliau ini minta pokoknya intinya jangan sampai kolam ini kelihatan nyeleneh. Ngerti nggak maksudnya? Contoh nih, ya kita udah masuk ke villa ini, kita lihat desainnya ini udah granit, marmer, tiba-tiba ngelihat kolam ini kok kayak beda. Nah, itu beliau nggak mau. Jadi beliau ini benar-benar kepengen kolam ini bisa match atau bisa matching dengan villanya. Itu yang saya bilang, makanya itulah teman-teman kenapa kita nggak pernah mau ngerjain kolam yang asal-asalan atau sembarangan, karena kembali lagi kita kepengen hasil akhir yang maksimal seperti itu. Nah, yang pasti ini memang unik sekali, konsepnya ini unik sekali. Tapi kedalaman berapa ini? Kedalaman nggak terlalu dalam, ini sekitar 60-70 cm. Ya, memang sekali lagi teman-teman, ini dia tidak mengejar koinnya untuk bisa jumbo atau ikannya gede-gede, enggak. Tapi yang kita kejar utama adalah keindahan, finishing, dan mewahnya. Itu yang kita cari dari kolam ini. Kasarannya gini, Norma. Orang datang ke sini, ya, ngelihat kolam ini nggak ada ikannya pun dijamin seneng. Nah, itu yang PR saya. Ngerti nggak maksudnya? Kamu nggak ngerti ikan nih, nggak ngerti kolam, tapi begitu nyampe ke villanya beliau ini, masuk ke ruang utama, atau di sini nanti kan ada entah itu mungkin tempat untuk duduk-duduk atau mungkin untuk terima tamu. Lihat kolam ini mewah, intinya begitu. Bagaimana caranya Ko Ade bisa mencuri perhatian? Yes, gitu. Pencahayaan segala macam juga udah kita aturin semua. Dan Norma lihat ini semua diplan dengan sangat rapi sekali. Artinya nanti tidak ada kabel-kabel nongol, lampu-lampu yang nongol, semuanya tanam di dalam atap semua, dalam gipsum. Nah, ini tadi yang kita meeting di sini belum final. Sepanjang yang kolamnya memanjang ini juga kepengen dikasih pencahayaan. Nah, cuman lagi kita pikirkan pencahayaannya apa. Tadi saya koordinasi dengan kontraktornya. Intinya saran saya, lampu ini jangan kerendam air, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, namanya lampu elektronik kena air, kerendam, mau itu yang anti air atau yang lampu kolam renang atau apapun, tetap suatu saat pasti mati. Dan mungkin kalau buat ngeberinya agak susah. Nah, kalau mati berarti mau ganti itu kan harus nurunin air. Ya kan repot kan gitu. Makanya tadi saya ngomong sama beliaunya, kalau bisa intinya pencahayaan itu jangan yang kerendam air atau jangan yang kena air. Tapi yang pasti nanti kita akan pikirkan yang terbaik juga. Gitu. Nah, yang lainnya sih sebetulnya standar. Cuman memang saya cuma mau ngomong sama teman-teman ya bahwa bikin kolam yang model memanjang seperti ini, makanya bottom drain juga kita kasih ada 3 titik yang memanjang, yang kolam utama 1, jadi bottom drainnya 4. Skimmer kita hanya pakai 1 yang kembali ke filter, di kolam utama dan kolam memanjang ini nggak ada skimmer. Gitu. Kemudian overflow di titik yang memanjang ada 3, di sini nanti pojok sini 1, 4. Ya, untuk supaya nanti kalau hujannya curahnya tinggi, air itu nggak ngeluber, nggak kena teras ini. Karena kalau nggak dikasih overflow kan takutnya luapan air ini kalau sampai ke teras kan jadi becek kan gitu loh. Jadi otomatis akan kebuang semua. Nah, Nah, ini nanti bawahnya ini akan dihiasi dengan batu-batuan. Kita belum tahu apa. Batu-batuannya itu intinya untuk estetika juga supaya waktu kena lampu ini dia bisa nyala. Nah, ikannya memang saya saranin kalau yang di kolam yang kecil yang pendek ini mungkin mas koki, tamasaba itu lebih cocok. Nah, nanti koinnya yang di kolam utama. Jadi nanti bisa seru nih Norma, ada beberapa jenis ikan yang ada di tempat-tempat yang memang ada 2 level ketinggian air. Nah, ini yang agak susah di sini nih. Nah, nyetel ketinggian air utama kolam, jatuh ke bawah, habis jatuh ke bawah, ke setting semua arus, kembali ke filter dan bisa sirkulasi balik semua, itu nggak gampang.
Makanya coba deh, saya suruh jelasin. Kamu lihat pemipaan ini. Nah, terus tak suruh jelasin satu persatu ini fungsinya apa kan puyeng juga gitu loh. Tapi memang intinya kita mau bahwa air yang tertumpah dari kolam utama atau overflow-nya ini, kemudian yang dari kolam yang memanjang ini bisa circle meter dan bisa masuk ke filter kembali lagi dengan hasil air yang bagus. Nah itu yang pasti ini seru banget. Ini salah satu saya bilang kalau di tahun ini konsep kolam minimalis yang termewah. Meskipun nggak terlalu besar ya. Ini nggak besar sih. Ini mungkin kalau dimensi kolamnya kurang lebih sama ini kemarin cuman sekitar 12-13 ton. Ya nggak terlalu gede. Tapi filternya tetap kita kasih 30% lebih tuh. Nah itu filter itu di depan kamar utamanya beliau. Finishingnya pun tadi udah saya tawarin beberapa, mau kayu bengkirai, kayu ulir atau apa, beliau nggak mau, tolak semua. Maunya pakai PVC. Ya, kayu PVC yang cetakannya itu yang memang kuat, awet, nggak gampang melengkung. Dan itu per meter perseginya kayaknya 2 juta lebih. Ya, kayunya doang itu. Ya, nah makanya teman-teman nanti jangan kaget. Makanya kalau ditanya, Pak, kenapa kok harganya mahal? Sekali lagi ada spek, ada harga, ada rupa, teman-teman. Karena memang beliau ini nggak mau barang-barang yang murah. Bahkan saya tawarin alternatif kayu yang lebih murah aja beliau nggak mau. Kalau dilihat dari segi bentuknya udah mewah. Iya, makanya kan saya bilang kan, seringkali banyak sekali orang yang bangun rumahnya udah bagus-bagus, bangun vilanya udah bagus, bangun kolamnya salah-salan. Yang penting ada gitu. Yang penting ada, akhirnya kan jadi kebanting kan gitu loh. Tapi kalau beliau ini untungnya, ini kawan lama saya sih sebetulnya. Kalau Norma inget, kita pernah bangunin satu kolam beliau juga di Candi Golf, yang rumah pribadinya. Nah, itu kan, ini yang kolam kedua. Nah, nanti sebetulnya di belakang ini masih ada space, tapi memang beliau belum saat ini. Nantinya mungkin baru ada kolam koi yang utama nanti di belakang. Next step lah, ini kan ibaratnya biar yang depan beres dulu. Yang pasti ini seru sekali teman-teman, akan satu jadi karya seni kolam yang sangat indah sekali. Dan kita juga mengerjakan dengan semaksimalnya supaya hasilnya maksimal dan customer happy. Dan semoga nanti setelah kolam ini jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Gitu, yang kepengen punya kolam minimalis, yang kepengen punya kolam yang desainnya mewah, finishing estetikanya mewah, kita juga siap untuk bantu. Dan kalau sekali lagi yang memang berminat serius untuk mengerjakan kolam-kolam yang terus terang memang dengan kolam-kolam spek yang ibaratnya yang premium, baik itu natural ataupun minimalis, nanti bisa langsung kontak list di bawah ini. Ya, dan sekali lagi mohon maaf teman-teman, saya cuma mau mengingatkan, kemarin ada lagi yang di IG yang pakai kolam-kolam kita untuk promosi. Nah, saya cuma ngomong bahwa ya yang penting teman-teman bijak lah gitu, dicek cross-check bener-bener apakah bener itu kolam buatan beliau atau mereka, atau itu kolamnya orang dicomot terus diaku-aku. Nah, mungkin dia bisa bikin kolam, tapi mungkin nggak dengan spek begitu, tapi biar orang menarik yang dipakai kolam-kolam kita. Nah, saya intinya sih cuma hati-hati, karena kan kita juga nggak bisa kontrol normal. Namanya sosmed, kadang apa segala macam kan kita nggak bisa kontrol. Nah ini aja nih, lihat nih, rumputnya ini bukan rumput yang sembarangan loh nih. Kayak karpet. Dan ini juga masih belum final, nanti masih ada beberapa tuh batu-batuan alam juga lagi didatengin, akan ditata juga. Yang pasti overall ini sekarang sudah beres. Tadi saya udah meeting dengan kontraktornya, dengan mandor saya juga. Kita lanjut lagi, masuk ke proses konstruksi utama. Kalau udah kayak gini kok, ini kira-kira berapa lama lagi kok? Ini baru 50% sih dari anu, jadi kurang lebih sampai kita ngomong finishing ya. Finishing ini yang saya sekali lagi bilang, ini yang paling lama. Kelihatannya hal sepele, tapi itu nanti presisi ini loh. Kita nanti kepengen dinding kolam kita ini natanya ini seperti ini nih. Nih, lihat nih, di shoot agak deket. Ini nggak ada mencongnya sama sekali, presisi sama sekali, seperti cetakan potongan pabrik. Nah itu yang nanti agak sulit. Kurang lebih kalau saya lihat dari ini, paling cepat 1,5 bulan lagi. Ya, jadi kurang lebih nanti sampai kolam selesai running 2,5 bulan. Nah, itu tadi kenapa lu kok lama banget toh Pak? Orang lain bikin kolam cuma sebulan. Kasusnya beda. Case-nya lain. Nah, itu yang tadi saya bilang. Makanya kan sekali lagi kita ini tidak pernah bisa mau menyamakan. Memang kita baik secara kontraktor kolamnya ataupun kontraktor kolam lain itu punya pakem dan punya standar masing-masing. Seperti itu. Ya, overall thank you banget Norma, Mas Anam. Ini sudah visit di proyek yang agak dekat dengan Semarang, makanya kita bisa langsung liput juga. Kalau untuk proyek-proyek yang luar kota dan Palembang yang mungkin penasaran, mohon sabar, karena kita kan akomodasi ke sana juga nggak murah gitu loh. Tapi yang pasti kita pasti janji akan liput juga. Nah nanti setelah ini akan tahapan langsung yang masuk finishing dan running.
Ya, jadi untuk proyek ini kita nanti akan buatkan vlog satu lagi yang sudah finishing dan sudah running. Yang pasti seru sekali. Ya, oke. Thank you banget yang sudah menyimak. Jangan lupa sekali lagi, kalau memang yang berminat, serius, kepengen membuat kolam yang memang premium dengan finishing atau estetika yang di atas rata-rata atau yang spek premium, jangan sungkan kontak di bawah ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.